Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razif Rasa Putra dengan NIM 220424133. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu yang dilakukan di Dinas PUPR Kota Padangpanjang dengan judulnya Analisis Penggunaan Website Simtaru sebagai Sistem Informasi Manajemen di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau disingkat dengan PUPR di Kota Padangpanjang. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini itu di era teknologi informasi yang berkembang pesat, berbagai organisasi termasuk instansi pemerintah dan perusahaan telah mengadopsi teknologi tersebut. Pentingnya analisis penggunaan sistem menjadi kunci untuk pengembangan teknologi yang efektif dan efisien. Penggunaan teknologi sistem informasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan. Menurut Hanif Al-Fatah, sistem informasi adalah kumpulan data yang terorganisir dengan prosedur penggunaannya mencakup berbagai aspek, lebih dari sekadar penyajian. Salah satu aplikasi yang digunakan oleh Dinas PUPR adalah Sistem Informasi Tata Ruang atau SIMTARU yang dirancang untuk mengoptimalkan manajemen dan penataan ruang kota. Dinas PUPR Kota Padang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara Kota Padang dibangun untuk mengacu pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengetahui rencana tata ruang. Dinas PUPR berperan penting dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun sering terjadi down server pada website Sintaro yang membuat akses menjadi lambat. Analisis pengguna website ini diperlukan agar masyarakat dapat memantau kinerja PUPR Kota Padang Panjang dalam mencapai tujuannya. Dapur rumusan masalahnya itu yang pertama untuk mengetahui website Sintaro dan bagaimana mekanisme penggunaan dan informasi yang tertera di website tersebut. Lokasi yang dilakukan yaitu di Dinas PUPR Kota Padang dengan alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 84, Bukit Surungan, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Waktu penelitian yaitu pada hari Jumat jam 9 pagi WIB. Yang pertama itu kajian pustaka. Yang pertama sistem. Sistem merupakan suatu tatanan yang terdiri dari sejumlah komponen fungsional dengan tugas atau fungsi khusus yang berkaitan dan kemudian secara bersamaan memiliki tujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Hal ini disampaikan menurut Al-Zedan tahun 2019. Yang kedua itu informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan sebuah model, informasi, organisasi, atau suatu perubahan data yang memiliki sebuah nilai tertentu dan dapat menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Yang ketiga itu ada manajemen. Manajemen merupakan satu rangkaian aktivitas yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian agar tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditargetkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang keempat itu sistem informasi. Indrajit pada tahun 2000 menyatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan peraliran informasi. Selanjutnya yang kelima itu sistem informasi manajemen. Menurut O'Brien tahun 2010, sistem informasi manajemen merupakan kombinasi yang teratur antara people, hardware, software, communication network, dan data resource yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Yang selanjutnya yang keenam itu sistem informasi tata ruang atau SIMTARU. SIMTARU atau sistem informasi tata ruang merupakan sebuah aplikasi atau website yang digunakan untuk pemerintah daerah untuk menampilkan informasi aktivitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah. Website SIMTARU dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan para pelaku usaha untuk meningkatkan kegiatan dengan rencana tata ruang. Website ini juga sebagai bagian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Metode penelitian dilakukan itu dengan dalam mengeksplorasi praktik penggunaan website Simtaru sebagai sistem informasi manajemen di kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR di Kota Padang Panjang. Penulisan ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dapat mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam bagi penulis dalam wawancara terpusat. Mengembangkan informasi yang tertera pada website Simtaru. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Yang pertama melakukan dengan observasi atau turun langsung ke lapangan. Wawancara itu mewawancari pekerjaan di sana. Pada wawancara saya mewawancarai dengan nama Bapak Gustian Heri sebagai bidang tata ruang.
Selanjutnya itu dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara untuk eh, mendokumentasi hal-hal yang dilakukan di lapangan. Selanjutnya itu temuan dan pembahasan. Yang pertama itu profil kantor Dinas PUPR. Dinas PUPR merupakan sebuah instansi yang berada di bawah pemerintahan. Dahulu dinas ini hanya bernama Kantor Dinas Pekerjaan Umum atau PU, namun dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun 2019, digantilah nama kantor tersebut menjadi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas PUPR bertugas untuk menyelenggarakan dalam urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk wilayah Padang Panjang. Terkait dengan kewenangan tersebut, maka didapatkan beberapa surat perizinan diproses. Beberapa surat perizinan tersebut dapat seperti pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan. Melalui kedinasan ini dapat dilakukannya pembebasan lahan proyek infrastruktur pemerintahan. Jadi jenis-jenis di atas terdapat standar operasional pelayanan atau SOP yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pelayanan advice atau planning, di mana masyarakat mendaftar langsung ke kantor kecamatan dan petugas kecamatan memeriksa kelengkapan berkas dan jika lengkap akan dibawa ke kantor dinas PU. Petugas PU melakukan pengukuran ke lapangan dan membuat gambar situasi atau GS dari hasil pengukuran tersebut. Petugas kecamatan mengambil advice planning yang telah disiap untuk ditandatangani oleh camat dan membuat SK dan proses selesai. Masyarakat dapat langsung mengambil AP pada kantor kecamatan. Nah, selanjutnya itu pelayanan izin mendirikan bangunan atau IMB, rumah tempat tinggal yang luas 100 meter persegi, di mana masyarakat mendaftar langsung ke kantor kecamatan dan petugas kecamatan memeriksa kelengkapan berkas dan jika lengkap akan dibawa ke kantor dinas PU. Petugas PU melakukan pemancangan ke lapangan didampingi petugas kecamatan. Lalu petugas PU membawa hasil pemancangan sesuai dengan advice planning dalam bentuk gambar situasi atau guys izin mendirikan bangunan dan petugas PU menghitung biaya pembuatan retribusi yang harus dibayar masyarakat dalam pembuatan IMB. Petugas camat mengambil berkas yang sudah siap diproses Dinas PU dan membuat SK izin mendirikan bangunan untuk ditanda tangani oleh camat dan proses selesai. Setelah masyarakat melakukan pembayaran IMB dan dapat mengambil hasil IMB tersebut ke kantor camat. Visi misinya yang pertama itu visi Dinas PUPR, terwujudnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman serta perumahan yang handal, berbudaya dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Padang Panjang. Misinya itu mendorong terwujudnya perumahan yang layak huni dan penyelenggaraan penataan ruang, wilayah dan kawasan yang dinamis dan responsif, akomodatif, serasi dan seimbang. Transparan Earth Legitimate yang dijabarkan melalui tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kedua, meningkatkan kualitas lingkungan perumahan serta cakupan pelayanan dasar bidang perumahan. Yang ketiga itu meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan yang mantap untuk mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran arus barang dan jasa. Sementara Padang Panjang, selanjutnya itu sistem informasi manajemen tata ruang yang merupakan aplikasi atau website yang dapat menyebarluaskan informasi kepada khalayak luas tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW di Kota Padang Panjang, sehingga memudahkan masyarakat, pelaku usaha, investor, ataupun pihak yang berkepentingan terhadap data ruang tersebut. Sistem ini dibangun berbasis web dan termasuk dalam kelompok GIS atau Geographic Information System. Dengan dasar tersebut, tentunya sistem ini dapat menunjang data spasial atau data yang bereferensi geografis, serta dapat menunjang data non-spasial atau data atribut bagi masyarakat. Sentul Kota Padang Panjang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang Panjang. Melalui SIMTARU akan terbentuk media komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Penyelenggaraan penataan ruang terkait perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah dapat diakses lebih mudah, dan masyarakat juga dapat melaporkan setiap pelanggaran tata ruang. Mekanisme penggunaan website Sentaru di Kota Padang Panjang. Untuk mengakses website Sentaru ini, pastikan dulu memiliki browser pencarian seperti Google, Mozilla, Firefox, dan lainnya. Selanjutnya bisa melakukan pencarian dengan format Sentaru Kota Padang Panjang
atau bisa langsung ke simtaru.padangpanjang.go.id. Halaman awal yang ditampilkan pada gambar adalah dari sistem informasi tata ruang Kota Padang Panjang. SIMTARU adalah sebuah platform digital yang bertujuan untuk memantau aktivitas perencanaan dan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di Kota Padang Panjang secara komprehensif dan terpadu. Situs ini dikelola oleh pemerintah Kota Padang Panjang. Pada bagian atas halaman terdapat logo dan nama aplikasi, yaitu SIMTARU Padang Panjang yang menunjukkan identitas platform ini. Logo ini memberikan kesan profesional dan resmi, menunjukkan bahwa ini adalah inisiatif dari pemerintah daerah. Banner utama menampilkan beberapa perangkat seperti komputer dan tablet yang menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat diakses dari berbagai jenis perangkat, mendukung aksesibilitas yang luas bagi pengguna. Banner ini juga memuat informasi singkat tentang tujuan dan informasi utama dari SIMTARU. Dalam banner ini juga tercantum fitur-fitur utama yang ditawarkan oleh SIMTARU, termasuk yang pertama yaitu peta interaktif yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan peta tata ruang Kota Padang Panjang secara langsung. Yang kedua, dokumen undang-undang dan peraturan tata ruang yang memungkinkan akses berbagai dokumen resmi terkait peraturan tata ruang yang berlaku. Yang ketiga, yaitu pengaduan untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait permasalahan tata ruang. Yang keempat, berita yang menyediakan informasi terbaru dan berita terkait tata ruang dan perencanaan kota. Selanjutnya itu layanan SIMTARU. Yang pertama itu adanya geoinformasi. Geoinformasi adalah informasi yang berkaitan dengan lokasi atau posisi geografis atau suatu objek atau fenomena di permukaan bumi. Informasi ini mencakup data spasial dan atribut yang dapat digunakan untuk analisis, visualisasi, dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, seperti perencanaan kota, manajemen sumber daya alam, lingkungan, transportasi, dan lain-lain. Geoinformasi biasanya dihasilkan dan dikelola menggunakan sistem informasi geografis atau SIG atau perangkat lunak pemetaan lainnya. Yang kedua itu peta dasar. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi. Digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu. Yang ketiga itu peta tematik. Peta tematik merupakan peta yang memperlihatkan informasi data kualitatif dan data kuantitatif dari unsur atau tema atau konsep tertentu dalam hubungannya dengan unsur atau detail-detail topografi yang spesifik, terutama sesuai dengan tema peta tersebut. Selanjutnya itu peta rencana tata ruang. Peta rencana tata ruang adalah suatu peta yang menampilkan peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Selanjutnya itu adanya layanan pengaduan. Formulir pengaduan terletak di sisi kanan halaman dengan beberapa bidang isian yang harus diisi oleh pengguna. Formulir ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu biodata pelapor dan hal yang dilaporkan. Yang pertama, biodata pelapor. Di mana terdapat tanggal, pengguna diminta untuk mengisi tanggal saat pengaduan dibuat, nama lengkap, pengguna harus memasukkan nama lengkap mereka untuk identifikasi. Yang ketiga itu nomor telepon atau WhatsApp. Pengguna harus menyediakan nomor telepon atau WhatsApp untuk dihubungi lebih lanjut. Yang kedua itu hal yang dilaporkan. Seperti yang pertama itu permasalahan. Pengguna harus menjelaskan secara singkat namun jelas tentang permasalahan yang mereka laporkan. Yang kedua itu lokasi. Pengguna harus mencantumkan lokasi dari permasalahan yang dilaporkan. Yang ketiga itu longitude dan latitude. Pengguna dapat memasukkan koordinat geografis dari lokasi permasalahan untuk memastikan akurasi. Yang keempat itu bukti dengan foto. Pengguna dapat mengunggah foto sebagai bukti dari permasalahan yang dilaporkan yang akan membantu memverifikasi oleh pihak berwenang. Selanjutnya itu regulasi. Sementara Kota Padang Panjang menyajikan berbagai informasi terkait regulasi dan peraturan tentang penataan ruang. Yang pertama itu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. Yang kedua itu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Bidang Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah. Yang ketiga itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang koordinasi penataan ruang daerah. Selanjutnya itu kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi dalam website Sentaro ini yaitu laman yang ditampilkan pada gambar adalah sebuah notifikasi bahwa situs web padangpanjang.go.id
khususnya subdominan SIM taru pada penyedia .go.id tidak dapat diakses karena waktu respon yang terlalu lama. Kondisi ini menggambarkan masalah umum yang sering terjadi pada situs web, yaitu lambannya akses atau bahkan ketidakmampuan untuk diakses sama sekali. Website SIM Tadu Kota Padang Panjang sering terjadi server down yang mengakibatkan tidak biasanya diakses website ini, sehingga bisa dapat menimbulkan banyak keluhan dari pengguna atau masyarakat. Selanjutnya ditemukan bahwa kurang lengkapnya layanan-layanan yang terdapat pada website SIM Taru Kota Padang Panjang, khususnya pada peta yang tersedia seperti peta tematik, peta dasar, dan peta perencanaan tata ruang, sehingga sulit bagi pengguna untuk memahami apa saja informasi yang tertera di website ini. Solusinya yang pertama itu memastikan server yang digunakan memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani beban lalu lintas yang tinggi. Server harus memiliki spesifikasi yang cukup tinggi dalam hal CPU, RAM, dan storage untuk mendukung jumlah pengunjung yang besar. Yang kedua itu mengoptimalkan kode situs web dengan memastikan bahwa kode tersebut bersih, efisien, dan bebas dari kesalahan. Yang ketiga itu melakukan pemantauan secara rutin terhadap performa situs web dan jaringan menggunakan alat monitoring seperti Google Analytics. Pemantauan ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kinerja sebelum berdampak signifikan pada pengguna. Dan yang keempat itu mengintegrasikan peta tematik yang mencakup berbagai aspek seperti peta penggunaan lahan, peta infrastruktur, peta risiko bencana, dan peta fasilitas umum. Setiap peta tematik harus dilengkapi dengan legenda yang jelas untuk memudahkan pengguna dalam memahami informasi yang disajikan. Yang kelima itu memperbarui peta dasar dengan informasi yang lebih detail seperti jaringan jalan, perbatasan wilayah, topografi, dan informasi penting lainnya. Kesimpulannya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Padang Panjang yang sebelumnya dikenal sebagai Dinas Pekerjaan Umum memiliki peran penting dalam mengelola pekerjaan umum dan tata ruang di wilayah tersebut. Dinas ini menangani berbagai jenis perizinan seperti izin pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan, serta menyediakan layanan yang terbagi dalam berbagai kategori seperti pembuatan sertifikasi, pengurusan izin bangunan, dan rekomendasi terkait konstruksi. Dinas PUPR mengembangkan sistem informasi manajemen tata ruang berbasis web untuk memudahkan akses informasi tata ruang bagi masyarakat. Simtaru memungkinkan masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk mendapatkan data tata ruang dengan mudah, mendukung komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, dan menyediakan layanan pengaduan terkait tata ruang. Meskipun Simtaru menghadapi kendala seperti server yang sering down dan kurang lengkapnya layanan peta, solusi telah diusulkan untuk mengatasi masalah ini, termasuk peningkatan kapasitas server, optimasi kode situs web, pemantauan performa, dan penyempurnaan peta yang tersedia. Sekian sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.